bukan kapak yang susah gitu. Kalau kapak yang susah kan batoknya doang. Kalau kapak gue tinggal dibuka gini nih, buka. Copot ini ya. Aku buka. Duh, buka. Tinggal diinin, tekan. Aduh, kok nggak bisa ya? Oh gitu. Gimana sih? Ya, susah guys. Bentar ya. Bentar. Tinggal ditusuk gitu. Susah guys. Menurut Mbak Yu, sudah banyak ramalan-ramalan yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Bagi pihak yang tidak percaya, tentu akan menyatakan hanyalah kebetulan. Namun bagi yang percaya, ramalan Mbak Yu merupakan sebuah tindakan penerawangan melalui mata batin yang tentu membutuhkan ilmu kebatinan yang tidak dapat dijangkau dengan metode ilmiah. Dan sekali lagi, Mbak Yu kembali menjelaskan penerawangan dan ramalan yang akan terjadi di tahun 2021. Dan Mbak Yu memberitahukannya di akhir tahun 2020 silam. Lalu seperti apa ramalan-ramalan yang membuat merinding bagi yang mendengarkan? Benarkah di tahun 2017 lalu sebenarnya juga Mbak Yu sudah meramalkan akan terjadi pandemi corona? Berikut hasil penerawangan mata batin dari Mbak Yu. Dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 saya sebutkan di 2019 bahwa ada beberapa macam fenomena alam dan ini akan terulang lagi. Juga seperti saat saya bicara soal corona, tapi saya bilangnya bukan corona, Pagebluk. Di Pagebluk di 2017 saya sempat bicara bahwa akan ada Pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak kerap perlip yang seperti kena keserot lampu itu loh. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat, dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir. Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah, ada juga banjir-banjir bandang, dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak mewadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun, seperti pemakaman yang sangat mewah, itu pun akan juga terendam air sebagian. Di akhir tahun ini Indonesia ini sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Indonesia nyaman, nggak perlu ada front pembela, apapun yang dibela. Kalau ada melanggar hukum ada polisi, kalau kurang ada tentara, ada KPK, cukup. Syria sana, Palestina, itu baru butuh front. Indonesia ini nggak ada, kurang kerjaan. Seru aja, ngomong aja ngelur ngidul. Rasis, teriak-teriak. Ya Allahu Akbar, ngantem wong. Allahu Akbar, ngerusak toko nih wong. Allahu Akbar, nendang orang. Allahu Akbar, Cina. Allahu Akbar, rasis. Allahu Akbar. Waktu SMP gue pernah beli
protection alias kondom, gue kira itu permen karet karena ada rasa-rasanya. Lo makan? Enggak, gue beli. Terus mbak kasirnya nanya, kamu tahu ini apa? Permen kan mbak? Bukan dek, taruh lagi, nanti juga kamu tahu itu apa. Sekarang kamu tahu itu apa? Sekarang gue tahu itu apa, tapi gue Buat masih apa? bingung kenapa itu ada rasanya. Kayak why kan? Iya benar, why? Ketika kita dihina oleh seseorang, jangan membalasnya. Ketika kita disakiti oleh seseorang, jangan sekalipun engkau ingin membalasnya. Ketika engkau dizolimi oleh seseorang, jangan pernah Anda berpikir untuk tidak memaafkannya. Sahabatku, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang saat ini dipergunakan oleh Allah agar kita mendapatkan pahala ketika kita ikhlas dan sabar menghadapi mereka. Ingat burung elang dan burung gagak. Si elang ini kan tinggi aslinya. Dia merendahkan diri, pura-pura bodoh gitu loh. Pura-pura jadi burung biasa. Gagak berpikir aku selevel kayaknya sama dia nih. Beda kelas lah bro. Sekali Xiaomi tetap Xiaomi, sekali Oppo tetap Oppo, sekali Mercy tetap Mercy, sekali BMW tetap BMW. Kalau yang ori ya tetap ori, KW tetap KW. Turunlah si elang ini. Gagak bilang, oh sama dia kayak aku nih, kata dia. Tuh nempel. Kata burung elang, are you ready? Siapkan sabuk pengaman Anda. Diinjak-injak burung elang nih. Burung elang santai ya. Kita akan naik ke ketinggian 3000 kaki. Makin tinggi, makin pucat. Sawan. Selesai putih burung gagak tuh di atas. Habis oksigennya. Jadi teman-teman, orang iri dengki tuh sampai kapan pun. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلق من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين. Preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya taubat? Ustadz gak pernah menceramahi aku gak pernah datang ke masjid, aku gak pernah dengar khutbah, aku gak pernah nengok tablik akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ibadah yang paling dibenci setan itu bukan sholat, bro. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Maka semua orang menikah pasti punya cita selama-lamanya. Karena nikah itu seumur hidup, maka setan benci dengan pernikahan. Nah, karena setan itu benci, maka semua yang ada dalam pernikahan itu dianggap ibadah. Begitu orang menikah, dianggap umatnya Nabi. Maka para kalian yang jomblo segeralah menikah. Kenapa? Karena Dajjal dalam keadaan jomblo. Makanya kalau kamu matinya jomblo, jangan-jangan kamu anak turunnya Dajjal. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan.